Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mugaru lovers. Jumpa lagi sama aku Shiril, presenter Mugaru. Hari ini guys sangat cerah. Secerah hatiku mengawali kegiatan di SMP Muhammadiyah 3 Waru. Bayangin guys, dari tadi pagi jam 6.20 aku udah ngobrol asyik. Yang sebenarnya itu podcast tapi bisa didengar satu sekolah. Terus dilanjut sama apel pagi yang tadi itu menghafal bacaan sholat. Dan aku yakin pengalaman seperti itu tidak akan pernah ada di sekolah lain. Kalau di sekolah lain mungkin siswa datang, disambut, setelah itu masuk kelas dan langsung pelajaran. Nah kalau di Mugaru nggak kayak gitu. Semua siswa itu wajib mengikuti apel pagi yang di dalamnya ada pemeriksaan kerapian, atribut dan lain sebagainya. Lalu juga ada materi yang sangat penting. Dengan dibiasakan seperti itu, diharapkan semua siswa-siswi yang ada di Mugaru itu beringas, yang cak-cek, sat-set, wat-wat, bukan yang ingah-ingih ataupun yang pasif. Tapi banyak yang bilang Mugaru itu sekolah yang mahal. Padahal ya enggak juga sih. Aku pastikan semua orang bisa sekolah di Mugaru. Dari yang jalan kaki, naik sepeda, naik motor, bahkan naik mobil. Kalau misal Mugaru mahal kayak sekolah A, ya pasti yang jalan kaki nggak bisa sih sekolah di Mugaru. Bener nggak sih? Jadi kesimpulannya guys, sebenarnya mahal atau murah itu relatif. Kalau sekolah di sekolah yang banyak prestasinya, kegiatannya banyak, dan mampu mengubah siswa-siswinya ke arah yang lebih baik dan positif, itu berarti murah. Tapi kalau ke sekolah yang kegiatannya sedikit dan siswa-siswinya tetap aja begitu-begitu nggak berubah, yaitu mahal berarti. Kalau aku jadi orang tua ya, selagi itu untuk kemajuan anak, aku nggak akan berpikir dua kali. Apalagi kalau aku punya banyak uang. Karena biaya sekolah itu bukan pengeluaran, tapi investasi untuk masa depan mereka. Karena bekal yang paling penting adalah pendidikan. Mamaku pernah bilang guys, kejarlah pendidikan setinggi mungkin, kalau bisa melebihi mama. Itu artinya mamaku sudah siap lahir dan batin untuk mengeluarkan biaya sebesar apapun. Pertanyaannya, biayanya dari mana? Nah kalau itu sih urusan mamaku ya. Yang penting aku bisa bertakwa, berkarya, berprestasi. Akhirnya aku Shirul, presenter Mugaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, love y'all. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم.
kursinya? Kursinya di pinggir. Iya, seru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini teman-teman, kita dari IPM akan mengadakan pelatihan public speaking. Apa sih itu pelatihan public speaking? Jadi teman-teman, pelatihan public speaking sesuai dengan namanya, kita itu melatih cara berbicara di depan umum kita. Lalu kita juga mengembangkan rasa percaya diri kita, dan kita tuh tidak malu-malu saat di depan umum, tidak grogi lah. Dan juga kita tuh belajar menyusun kata-kata. Nah, jadi IPM di sini tuh akan menampilkan dan akan menjelaskan beberapa tema. Jadi nanti per anak itu menjelaskan sekitar waktu 2 hingga 3 menit. Lalu ingat ya teman-teman, nanti itu kalian bisa tanya pada saat di akhir. Saya kasih maksimal 2 pertanyaan. Jadi 2 pertanyaan bisa kalian tanyakan ke salah satu anggota IPM yang nanti tampil. Jadi siapkan pertanyaan yang mungkin kalian tuh bingung dengan penjelasannya, atau kalian tuh penasaran banget sama anaknya. Langsung aja ya, biar nggak usah lama-lama, kita panggil kelompok 1 dari Vio, Ius, Alisa, lalu Syabil. Tolong kursinya. Ayo yang mau kelompok 1, Vio, silakan. Jadi teman-teman, kelompok 1 ini akan menjelaskan penyakit tidak memandang usia. Jadi penyakit itu bisa terkena di usia manapun, di kalangan remaja, di dewasa, ataupun di anak-anak. Oke, jadi di sini ada 1 cowok dan 5 perempuan. Silakan di sini. Nah, duduk. Dari 5 orang ini akan menjelaskan satu persatu. Oke, dimulai dari mana ya? Dari Vio. Oke, silakan langsung aja kasih penjelasan yang mantap banget dan mungkin kasih pemahaman kepada mereka semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya gimana nih kabar kalian pada pagi hari ini? Oke, alhamdulillah aku hari ini baik. Nah, kita dari kelompok 1 ini akan menjelaskan materi dengan tema penyakit tidak memandang usia. Nah, kali ini aku akan menjelaskan tentang pencegahan sejak dini sebagai investasi. Nah, maksudnya apa sih? Nah, penyakit itu nggak memandang usia, maksudnya siapapun tuh bisa sakit, mulai dari anak-anak, remaja, maupun orang dewasa. Nah, saat ini banyak penyakit seperti hipertensi, obesitas, maupun diabetes itu yang terjadi pada usia muda. Nah, manfaat pencegahannya itu yang pertama, tubuh kita tuh menjadi lebih sehat dan bugar. Yang kedua, kita akan terhindar dari penyakit atau tidak mudah sakit. Yang ketiga, kita akan menghemat biaya untuk pengobatan di masa depan. Lalu contoh-contoh penyakitnya, yang pertama ada obesitas. Nah, obesitas ini terjadi karena pola makan yang tidak seimbang dan kurangnya aktivitas fisik. Yang kedua ada hipertensi. Nah, hipertensi ini dikarenakan kurangnya olahraga dan juga terlalu banyak makanan asin. Nah, selanjutnya ada diabetes. Nah, diabetes ini dikarenakan terlalu banyak mengkonsumsi makanan manis atau minuman manis. Nah, yang terakhir ada penyakit jantung. Nah, penyakit jantung ini bisa dipicu karena pola hidup yang kurang sehat. Nah, kita tuh bisa memulai pencegahan ini dengan hal-hal yang mudah, seperti
menjaga pola makan, perbanyak makan sayur dan buah. Terus mengurangi makanan yang cepat saji. Lalu kita bisa istirahat yang cukup. Nah, istirahat yang cukup ini maksudnya kita tuh tidur juga harus cukup ya, mulai dari 7 sampai 9 jam. Jadi kita tuh juga nggak boleh terlalu sering begadang karena tubuh kita ini juga perlu istirahat. Nah, kita ini juga harus olahraga. Nah, mungkin segitu tentang materi yang aku jelaskan tentang penyakit tidak menular, pencegahan sebagai investasi. Nah, selanjutnya akan dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang beberapa penyakit yang sekarang ini didominasi oleh usia 40 tahun ke bawah. Contoh penyakitnya itu ada penyakit hipertensi, stroke, lalu stres, dan obesitas. Nah, penyakit ini itu dulu merupakan penyakit yang dibilang penyakit kakek dan nenek. Nah, tetapi dalam 10 tahun terakhir ini jumlah penyakit itu meningkat drastis dan lebih banyak pada usia muda, yaitu usia 30 hingga 40 tahun. Nah, bagaimana cara mencegah penyakit itu tadi? Yaitu prinsip 80 dan 20, yaitu 80% makanan bergizi dan 20%-nya makanan camilan. Lalu dampak yang sering diabaikan dari penyakit itu tadi, yaitu badan mudah lelah padahal tidak beraktivitas berat, lalu sering sakit kepala, susah tidur, dan pusing. Lalu gejala-gejala dari penyakit tadi itu mulai dari hipertensi, yaitu tekanan darah tinggi, terus obesitas, kelebihan berat badan, lalu stres mental yang disebabkan oleh tekanan mental psikologis yang tinggi. Oke, jadi penjelasan dari Vio dan Syabil ini cukup jelas dan mungkin ada sedikit kurangnya. Tapi ini namanya pelatihan, itu pasti belajar ya. Jadi ini masih fase belajar dan mungkin masih dimaklumi karena fase belajar adalah fase yang masih mencoba-coba. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alika. Oke, silakan kasih penjelasan yang mantap. Selamat pagi teman-teman semuanya. Oke, jadi di sini aku pengen jelasin ke teman-teman semua nih, apa aja sih dampak jangka panjang dari penyakit degeneratif. Sebelumnya nih, teman-teman udah pernah dengar belum istilah penyakit degeneratif itu apa? Oke, karena belum pada pernah dengar, aku kasih tahu ya. Jadi penyakit degeneratif itu disebabkan oleh bukan disebabkan oleh bakteri atau virus yang menular kayak flu atau batuk gitu. Tapi penyakit degeneratif ini disebabkan oleh penurunan fungsi otot. Contohnya tuh sebenarnya banyak loh di sekitar kita, kayak sakit jantung, diabetes, hipertensi, sampai stroke. Masalahnya nih ya, penyakit ini tuh nggak datang secara mendadak. Tapi penyakit ini itu udah nabung dari gaya hidup kita hari ini. Nah, sekarang aku pengen kasih tahu teman-teman semua nih, kenapa sih kita harus peduli mulai dari sekarang? Jadi, dampak penyakit degeneratif ini tuh jangka panjang dan sistemik. Dan ada 3 nih dampak jangka panjangnya. Pertama, kualitas hidup. Jadi, sakit ini tuh sistemnya menahun. Sekali kita udah kena, kita tuh harus sahabatan sama obat-obatan seumur hidup kita. Bayangin ya, masa tua kita yang harus buat jalan-jalan sama keluarga atau kumpul sama keluarga malah jadi harus dihabisin buat bolak-balik rumah sakit. Gak mau kan? Yang kedua, ada beban finansial. Biaya pengobatan penyakit degeneratif ini tuh mahal banget. Bayangin
bayangin ya, uang yang udah kita kumpulin dari sekarang bisa habis dalam sekejap cuman gara-gara kita harus bolak-balik ke rumah sakit buat jaga biar badan kita tetap berfungsi normal. Yang ketiga atau yang terakhir, kemandirian. Sekali kita udah kena penyakit ini, kita tuh bakal jadi bergantung terus sama orang lain. Aktivitas sesimpel apapun bakal jadi susah kalau badan udah nggak kompromi. Sebenarnya nih ya, solusinya itu simple. Cukup kurangi gula yang berlebih, jangan malas gerak, dan cukupin ya istirahatnya. Jangan sampai badan kita jadi rusak sebelum waktunya gara-gara kita gak peduli sama badan kita mulai dari sekarang. Jadi setelah teman-teman tahu betapa berat dampaknya di masa depan, masih mau nyepelein. Mungkin cukup sekian pengingat dari aku. Semoga teman-teman bisa tergerak hatinya, dan salam sehat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keempat yaitu pentingnya deteksi dini tanpa memandang usia. Nah, pasti banyak kan dari kita-kita ini yang berpikiran bahwa masih muda, masih sehat juga. Jadi kita itu sering nyepelein gejala-gejala kecil yang ada di dalam tubuh kita, seperti sering kelelahan, pusing, atau bahkan susahnya tidur. Padahal itu tuh bisa jadi tanda-tanda awal sebelum sebuah penyakit tuh menjadi lebih parah. Nah, disinilah pentingnya deteksi dini. Deteksi dini itu bukan berarti kita harus nunggu penyakitnya lebih parah dulu. Tapi kita itu harus peka sama kondisi tubuh kita sedari awal. Contoh sederhananya yaitu kalau misal kita ngerasa berat badan kita turun drastis atau bahkan sering kelelahan, itu tuh bisa dicek ke dokter atau minimal cerita ke orang tua atau ke tenaga kesehatan. Karena semakin cepat kita tahu, itu tuh semakin gampang cara mengatasi atau mencegahnya. Jangan sampai kita baru peduli waktu penyakitnya udah menjadi parah. Teman-teman, penyakit itu tidak memandang umur. Remaja seperti kita ini tuh bisa kena. Bahkan kalau kita itu nggak peduli sama diri kita sendiri sedari awal, sedari dini. Maka dari itu, ayo kita jaga kesehatan sedari dini, lebih peduli dengan kesehatan kita, karena jujur sehat itu mahal dan baru kerasa pentingnya waktu kita itu udah kena penyakitnya. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini aku mau jelasin tentang gaya hidup modern sebagai pemicu utama penyakit tidak memandang usia. Itu apa? Kencengin suara. Jadi zaman sekarang tuh banyak banget kan orang yang usianya masih muda tapi udah kena PTM atau penyakit tidak menular. Nah, contohnya itu ada hipertensi, terus diabetes, kolesterol, stroke, kanker, dan lain-lain. Nah, itu semua tuh disebabkan oleh yang pertama itu ada kurangnya aktivitas fisik. Nah, bekerja di depan komputer, penggunaan gadget yang berlebihan, dan kemudahan transportasi itu bikin tubuh kita semakin jarang banget buat bergerak. Nah, kebiasaan ini itu memicu penyakit jantung dan obesitas sejak dini. Yang kedua, itu ada pola makan yang nggak sehat. Nah, konsumsi makanan tinggi, makanan junk food, makanan instan, minuman rendah gula, minuman rendah serat dan tinggi gula itu bisa memicu penyakit metabolik seperti gula darah tinggi, kolesterol tinggi, dan ini bisa terjadi pada anak-anak maupun dewasa. Yang ketiga itu ada tingkat stres tinggi dan kurangnya tidur. Nah, dan yang keempat ini ada kebiasaan merokok dan alkohol. Nah, sebagian dari kebiasaan merokok dan alkohol ini tuh ada dari pergaulan atau pelarian diri dari stres. Nah, kebiasaan merokok dan alkohol ini itu menjadi faktor utama pemicu penyakit kanker dan penyakit paru-paru. Nah, untuk cara mencegahnya itu kita bisa makan makanan yang bergizi, kurangi makanan instan, kurangi minuman yang tinggi gula dan rendah serat. Terus olahraga. Yang ketiga itu ada tidur yang cukup. Jadi yang tadinya itu tidurnya kemalaman, begadang, itu dikurangi ya, karena itu semua tuh bisa berdampak banget bagi kesehatan kita. Jadi sekian penjelasan aku. Oke. Jadi ini penjelasannya cukup bagus banget ya. Tadi sampai ada kata-kata ilmiah, mulai dari degeneratif, lalu TPM ya tadi, hipertensi, lalu ada dampak-dampaknya. Ini menurutku sih overall wow banget ya untuk kelompok pertama yang membahas
penyakit tidak memandang usia. Jadi teman-teman, aku mau kasih tahu sedikit. Oh, ya, tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan dulu dong. Jadi teman-teman, aku mau kasih info. Kalian nanti bisa nanya di akhir kelompok kedua. Jadi nanti saya kasih satu pertanyaan untuk kelompok-kelompok dari kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, terus teman-teman, kita ini akan tampil di hari Selasa lalu di hari Jumat. Jadi mungkin akan ada 5 kelompok yang tampil dari kelompok pertama sampai kelompok ke-5. Oke, terima kasih untuk kelompok kedua, penampilannya yang cukup bagus nih. Kelompok pertama, oke, ini udah keburu-buru banget nih. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok kedua yang akan membahas apa nih? Dampak pola hidup. Oke, ini pembahasannya cukup menuju kesehatan semua ya. Emang sangat relate dalam hidup kita. Silakan Mas Melvin untuk membimbing. Dan sini saya akan alihkan ke Mas Melvin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi untuk hari ini kelompok 2 kami dapat tema dampak pola hidup yang tidak sehat bagi kita semua. Yang pertama disampaikan oleh Salma. Baik, sebelumnya aku mau tanya dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman pada pagi hari ini? Baik, alhamdulillah kabar aku baik-baik aja. Jadi teman-teman, kami ini dari kelompok 2. Hari ini kita mau menjelasin sedikit informasi tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari sebagai pelajar. Jadi mungkin kita itu udah istilahnya familiar, tapi mungkin kita juga nggak sadar kalau ternyata kita sedang menerapkan kebiasaan ini di kehidupan kita sehari-hari. Jadi topik yang akan kita bawakan pagi ini adalah tentang gaya hidup tidak sehat. Sebelumnya, apa sih gaya hidup tidak sehat itu? Gaya hidup tidak sehat adalah pola atau kebiasaan seseorang dalam melakukan aktivitas yang dimana kebiasaan itu secara perlahan merugikan kesehatan dirinya sendiri, baik kesehatan secara fisik maupun secara mental. Jadi gampangnya itu gaya hidup tidak sehat itu bukan kita sekali dua kali bermalas-malasan, tapi tentang kebiasaan yang terus-menerus kita ulang. Yang dimana kebiasaan-kebiasaan itu kalau enggak kita stop dari sekarang, itu bisa berdampak pada kesehatan kita di masa depan dan juga bisa menghambat aktivitas kita dalam sehari-hari, apalagi kita sebagai pelajar yang perlu fokus pada pendidikan. Nah, terus ciri-ciri gaya hidup tidak sehat itu seperti apa? Nah, ciri-ciri gaya hidup tidak sehat itu biasanya kelihatan dari 4 poin ini. Yang pertama, pola makan yang buruk, pola makannya nggak teratur. Contoh simpelnya itu sering ngelewatin sarapan pagi, atau lebih memilih makanan yang nutrisinya nggak seimbang. Kayak contohnya lebih milih fast food daripada sayur atau buah-buahan. Nah, yang kedua itu kurang aktivitas fisik, atau kita sebut itu sebagai mageran, kurang berolahraga. Nah, yang ketiga kebiasaan merokok. Yang keempat mengonsumsi hal yang berlebihan. Mengonsumsi hal yang berlebihan termasuk hal-hal yang merugikan diri kita, itu adalah termasuk gaya hidup tidak sehat yang harus kita waspadai dan harus kita jauhi. Jadi intinya gaya hidup tidak sehat itu mungkin efeknya nggak kelihatan sekarang ya, tapi sebenarnya efeknya itu bisa berdampak pada kesehatan kita di masa depan nanti. Jadi selagi kita masih muda dan belum terlambat, harus bisa menjauhi gaya hidup tidak sehat ini. Kamu tahu? Baik, bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Aga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini aku mau jelasin tentang penyebab gaya hidup tidak sehat. Nah, yang pertama yaitu pola makan buruk. Contohnya seperti makanan yang tinggi gula, garam, dan lemak, seperti makanan cepat saji atau minuman manis. Yang kedua, jarang berolahraga. Jarang berolahraga membuat tubuh menjadi kurang gerak dan menumpuk lemak. Yang ketiga, yaitu sering begadang. Kurang tidur bisa meningkatkan resiko obesitas dan diabetes tipe 2. Yang keempat, yaitu kehidupan sehari-hari yang salah. Contohnya seperti kecanduan bermain gawai, lalu tidur setelah makan. Hal ini biasa dianggap sepele, padahal bisa menyebabkan asam lambung naik. Nah, teman-teman, apakah kalian tahu pola hidup yang buruk bisa menyebabkan kondisi mental tidak sehat? Contohnya seperti kerusakan saraf, lalu hormon yang tidak stabil karena pola hidup yang buruk, seperti memicu gangguan emosional dan psikologis. Lalu stres kronis bisa meningkatkan resiko depresi, kecemasan, serta gangguan suasana hati. Lalu konsumsi rokok dan alkohol bisa menyebabkan depresi dalam jangka waktu yang panjang. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nahda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini aku menjelaskan tema gaya hidup yang gak sehat. Dampak fisik dari gaya hidup yang gak sehat. Seringkali kita ngerasa kalau kehidupan sehari-hari kita itu diisi dengan kurang bergerak, makan sembarangan, dan juga pola hidup yang nggak sehat. Oke. Contohnya ya, kita lebih sering milih duduk atau bermain gadget dan jarang berolahraga. Jika itu dilakukan dalam aktivitas sehari-hari, itu akan berdampak pada penyakit obesitas, diabetes tipe 2, hipertensi, dan juga gangguan paru-paru. Jika kita melakukan itu dalam jangka waktu lama, itu akan menyebabkan penyakit itu tadi. Jadi, untuk mencegah penyakit-penyakit seperti itu, kita harus sering berolahraga, kurangi main gadget dengan jarak dekat, makan makanan yang sehat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang tidur cukup. Tidur 7-9 jam itu dapat memulihkan energi di dalam tubuh kita. Jadi jika kita tidur 7-9 jam itu dapat memulihkan energi di dalam tubuh kita. Sebaliknya, jika kita cuma tidur 4-5 jam itu dapat mengganggu aktivitas kita saat pagi hari. Misalnya ya, kalau kalian tidur jam 12 lalu bangunnya jam 5, nanti pagi itu kalian pasti ngerasa kayak aduh ngantuk banget, akhirnya kalian lemas deh, akhirnya nanti ketiduran di kelas dan gak ngerjain tugas. Intinya tidurlah yang cukup agar badan kalian gak sakit. Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya akan melanjutkan apa yang Sadia bahas tadi tentang tidur cukup dan memperbaiki jam tidur kalian. Kelebihan dari tidur 7-8 jam adalah dapat memulihkan badan saat bangun dan membuat badan lebih refresh saat pagi harinya. Kalian dapat melakukan aktivitas yang lebih bersemangat ketika kalian tidur
7 sampai 8 jam atau memiliki tidur yang cukup. Dan kekurangan yang kalian dapatkan ketika kalian tidur tidak cukup adalah badan akan menjadi mudah lelah, fokus akan lebih terganggu, dan badan akan merasakan lebih mudah capek. Jadi kalian harus tidur dengan cukup dan memperbaiki jam tidur kalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat mereka. Kalau menurut saya sendiri sih penyampaiannya itu sudah bagus, tapi mungkin ada ragu-ragu atau deg-degannya. Tapi sangat bagus kalau menurut saya. Kak Danis? Oke. Aku juga dengerin dari samping sini itu juga wow banget ya. Mulai dari ujung sana sampai ujung sini emang penjelasannya emang bagus banget. Apalagi ini kan satu kelompok kan sama semua dan bervariasi gitu loh. Ada yang mulai dari ciri-ciri, penyebab, dampaknya juga ada. Nah, ini kan tanya jawab nih. Kira-kira dari teman-teman di sini ada yang mau nanya apa enggak? Kalau nggak nanya, aku mau panggil satu anak. Atau dari IPM ada yang mau nanya? Nah, sebelumnya dari kelompok 1 boleh maju dulu dong, biar ada yang mau nanya nih. Ada yang mau nanya apa enggak nih? Dari yang cewek mungkin, dari yang cewek. LL mau nanya apa enggak? Oke, dari IPM ya. Dari IPM ada yang mau nanya apa enggak? Oke, silakan Mar. Mau nanya ke siapa, ke kelompok mana, temanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2, yaitu pertanyaan saya adalah apakah kualitas tidur itu sangat penting untuk pola hidup kita? Jelasin. Ya, karena pola tidur yang baik itu dapat memulihkan energi, membuat kita refresh, dan membuat kita lebih bersemangat pada pagi harinya. Sekian, apakah ada pertanyaan lagi? Ada yang mau nanya apa enggak nih? Ditagih loh sama Mas Aga nih. Jahit mungkin? Daripada nggak ada yang mau nanya, aku mau nunjuk satu anak aja. Mau nunjuk satu anak dan aku mau nanya juga ke anaknya. Mungkin dari IPM yang lama, Mas Jahit silakan. Ayo. Oke, silakan. Sini. Nah, ini kan ada 2 kelompok nih. Aku mau tanya, kelompok pertama itu bahas apa? Kelompok pertama dampak-dampak penyakit. Dampak itu boleh pakai mic. Dampak-dampak penyakit. Dampak penyakit. Bener apa enggak? Salah. Oke, makasih ya. Jangan lupa didengerin. Oke, mungkin dari yang cewek IPM ada yang mau nanya apa enggak? Dari yang cewek sini loh. Kayaknya ada yang mau nanya nih. Cyril. Ayo, yang mau nanya siapa nih? Yang nanti yang nanya dikasih hadiah loh. Beneran? Aku kasih maksimal 3 pertanyaan. 3 pertanyaan karena jamnya masih jam segini. Oke, Hamizan.
Oke. Katanya Excel arek Rusia. Arek Korea apa arek Rusia? Oke Zan, mau nanya apa Zan? Mau nanya ke siapa? Oke. Pertanyaan. Apa yang akan terjadi jika kita sering makan sayur tanpa menyeimbangkan? Seperti hanya makan sayur saja, gak makan daging. Seumur hidup lah lebih tepatnya. Ya. Apa dampaknya? Ya, hanya makan sayur doang, tidak menyeimbangkan. Baik, tadi pertanyaannya itu apa dampak makan sayur terus tanpa menyeimbangkan makan makanan yang lain, gitu. Jadi yang namanya cuman makan sayur doang itu kan berarti kita itu mengonsumsi hal yang berlebih. Yang dimana kalau kita mengonsumsi hal yang berlebih itu bisa berdampak pada kesehatan kita. Jadi meskipun kita cuman makan sayur doang, cuman makan buah doang, tapi kalau nggak diseimbangin dengan makan makanan yang nutrisinya itu sama, seimbang, ya berarti berdampak pada kesehatan kita. Jadi gitu, terjawab Hamizan? Oke, terima kasih Hamizan. Ya. Boleh kembali kan? Oke, yang cewek ini, yang cewek ada yang mau nanya apa enggak? Nanti dapat hadiah loh, beneran. Dapat hadiah loh, beneran. Kan udah satu nih yang nanya, berarti kurang 2 orang yang nanya. Hadiahnya nanti bisa diambil besok pagi, datang aja ke kelas 8B. Nanti dapat hadiah yang lebih spesial. Dari cowok mungkin ada yang mau nanya? LL. Oke, silakan L, nggak apa-apa L. Nah, gimana nih L? Kamu mau nanya tentang apa dulu? Aku mau menanya tentang ini. Bentar ya. Terserah kan pertanyaannya. Pertanyaannya sesuai temanya. Bentar apa ya? Terkait tentang kesehatan, kalau tepuk-tepuk dada boleh? Oke, aku terkait dengan apa namanya, karena aku kan jago tari Ratu Jaro kan. Apa itu tari Ratu Jaro? Tari saman itu loh, yang tepuk-tepuk dada itu loh. Oke, apa ya? Belum. Pertanyaannya kalau sakit, Iya. kalau makan sayur tapi kenapa masih sakit? Jawab apa? Bismillah. Jadi aku mau tanya tentang ini. Kalau makan sayur apakah bisa membuat badan sakit? Tapi kalau contohnya kayak sayurnya kalau ada yang kotor, kalau kita nggak tahu itu bisa, apakah bisa sakit? Bismillah. Kenapa makan sayur tuh makan sayur tapi kok masih sakit? Kenapa orang kalau makan sayur itu bisa menyebabkan sakit walaupun sayurnya ada yang bersih? Terima kasih. Oke, jadi pertanyaannya kenapa orang makan sayur itu tapi kayak tetap sakit? Itu contohnya tuh kayak sayur brokoli. Nah, itu sayur brokoli itu kan harus diuji kayak pakai baking soda biar ulet-uletnya tuh kayak keluar. Nah, tapi beberapa orang itu cuma nyucinya tuh pakai air. Jadi kayak ulet-ulet yang ada di situ tuh masih ada. Jadi waktu dibuat makan, itu apa uletnya tuh juga ikut kemakan juga gitu. Jadinya beberapa orang yang imunnya nggak kuat pasti langsung sakit. Apa sudah terjawab? Oke, silakan kembali L. Udah cukup L. Aku penasaran sama yang cewek nih. Gak ada yang mau nanya tak ini? Kak Nuha silakan. Aduh. Oh itu. Siapa itu? Ataya. Oke. Silakan Ataya. Mau nanya ke siapa? Akhirnya ada yang cewek ini. Nanya tentang tema sesuai kelompoknya.
intinya kesehatan. Ya, boleh. Kan tadi ada yang katanya kalau misalnya kita hidup sehat, terus olahraga fisik, kita tuh juga harus tidur cukup. Misal nih, saya ini hidupnya udah sehat, makan sayur, jarang makan junk food, tapi tidurnya tuh kurang teratur. Gimana? Saya mau jawab, terserah. Oh, tentu saja. Karena tidur itu sangat berpengaruh ya. Apalagi kalau kita itu masih ada aktivitas saat pagi hari. Misal kerja gitu atau sekolah. Meski kita sudah makan makanan sehat, olahraga, tapi kalau tidurnya belum benar, tetap saja. Tidur itu berpengaruh. Iya dong. Apakah sudah terjawab? Oke. Sama-sama. Oke, terima kasih. Jadi pertanyaan tadi Ataya itu tentang apakah kalau kita sudah olahraga banyak terus tidurnya itu nggak cukup, apakah berpengaruh? Jadi jawabannya berpengaruh sekali ya, Sat. Oke, silakan yang ada yang mau nanya lagi dari cewek mungkin. Oke, Karina silakan. Nah ini. Oke, aku mau tanya ya, ini kakak-kakak IPM aku tertuju pada satu orang yang dari tadi kayaknya agak belum jawab gitu. Aku mau tanya ke Ius. Oke, seberapa besar sih pengaruh genetik itu kepada kesehatan? Meskipun kita itu sudah makan sayuran, pokoknya kita sudah menerapkan pola hidup sehat, tetapi masih ada pengaruh genetik seperti diabetes, kanker itu kan bisa menurun secara genetik. Nah, itu bagaimana? Kayak berpengaruhnya besar atau enggak? Kalau diselingi sama gaya hidup yang sehat bisa kecil kemungkinan kena. Oh, jadi penyakit genetik tuh memang seringkali turun ke anak-anaknya dan itu bisa berpengaruh besar kalau kita nggak selingi sama gaya hidup yang sehat. Jadi masih tetap bisa kena, tapi ada juga beberapa penyakit genetik itu yang bisa sembuh ke anak-anaknya gitu. Oke, terima kasih ya. Karena waktu di sini udah mau habis, silakan kembali dulu. Kembali ke tempatnya. Terima kasih udah mau tampil dan menurutku emang penjelasannya bagus banget. Oke, tepuk tangan. Oke, terima kasih ya. Karena waktunya sudah mau habis, jam 7.40. Oke. Halo Pak Nur. Oh, catatan ya? Silakan. Untuk yang namanya dipanggil, menulis surat abasa dan dikumpulkan ke teman-teman IPM. Melodi 7E ngobrol, Intan 7E ngobrol. Biafra 7E rame, Eri 8D rame, Reza 7C rame, Akmal 7C ngobrol, Fatih 7C ngobrol, Aldi 7B rame, Zio 7A ngobrol, Lukman 7B ngobrol, Ahza 7B ngobrol, Arsyad 7C ngobrol. Mungkin dari Pak Nur ada tambahan? Abdul 7B. Oke, Pak Nur akan menutup dengan kata-kata hari ini ya. Tolong dicatat, dibuat status ya. Karena ini berkaitan dengan public speaking, maka Pak Nur akan menutup dengan kata-kata seperti ini. Satu peluru itu bisa nembus satu kepala, tapi satu kalimat bisa menembus jutaan kepala. Woi, tepuk tangan dulu. Jadi nanti bikin status kayak gitu ya, di bawahnya tulisi
dari Pak Nur ya. Oke, SMP Muhammadiyah 3 baru. Oh, ini sampai gini-gini. Ya, ayo, yang putra, silakan masuk. Ayo, yang putri.